Dipantau melalui drone, TNI Polri tembak 3 anggota KKB di Papua. 2 jenazah dilarikan rekannya. TNI Polri bertindak tegas terhadap anggota KKB di Papua. 3 anggota KKB ditembak oleh tim gabungan TNI Polri. Penembakan ini setelah sebelumnya 1 tukang ojek ditembak oleh anggota KKB. Pengejaran terhadap pelaku berhasil menembak 3 orang anggota KKB. Tim gabungan TNI Polri melakukan pengejaran kelompok kriminal bersenjata yang menembak seorang tukang ojek Irwan di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu 22 Maret, sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Timur. Dan Rem 173 Garim PVY, Brigjen Sri Widodo menjelaskan, pasca kejadian tersebut, tim gabungan melakukan pengamatan penggunaan drone dan mengetahui adanya pergerakan KKB yang terlihat membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Pasca penembakan saat itu juga tim gabungan TNI Polri mengejar hingga ke arah jembatan PT Unggul, ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu. Setelah dipastikan keberadaan KKB, sambung Widodo, tim gabungan berusaha mengejar mereka yang sedang berusaha melarikan diri. Personel TNI Polri kemudian melepaskan tembakan terukur dan dipastikan telah menewaskan 3 anggota KKB. Kita berhasil melumpuhkan 3 orang KKB yang terlihat melalui drone dan membawa senjata api laras panjang, kata dia. Widodo menyebut 2 jenazah dari 3 anggota KKB dibawa lari oleh rekan-rekannya, sedangkan 1 jenazah dievakuasi personel TNI Polri di Polres Puncak. Namun jenazah yang berhasil kita amankan hanya 1 orang, namanya Enius Tabuni, 22 tahun. Sedangkan 2 jenazah KKB Papua lainnya berhasil dibawa oleh rekannya, kata dia. Jenazah Enius Tabuni kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya dan dilakukan tradisi pembakaran. Diberikan sebelumnya seorang pengojek Irwan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu 22 Maret sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Timur. Diberitakan sebelumnya seorang pengojek Irwan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu 22 Maret sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Timur. Penembakan diduga kuat dilakukan oleh KKB yang berpura-pura menjadi penumpang dari korban dan menembak ketika tiba di tujuan. Saksi melihat korban yang mengantarkan pelaku ke pertigaan Jalan Kimak batas jalan aspal. Kemudian korban menunggu pelaku untuk membayar ongkosnya tersebut, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo melalui keterangan tertulis Rabu. Tadi gunakan drone saat intai 2 anggota KKB yang kabur ke Papua Nugini. TNI berhasil mengidentifikasi 2 pelaku penembakan di Kampung Skowutu, Distrik Moratami, daerah perbatasan Republik Indonesia sampai Papua Nugini, menggunakan drone atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan remote control. Kapendam Cendrawasih Kolonel Cipel Eko Daryanto menyebut pelaku penembakan yang terjadi di perbatasan RI sampai PNG sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Timur, Selasa. Diduga pelaku merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Tentara Revolusi Was Papua yang dipimpin Matias Wenda. Anggota Satgas dan tim gabungan saat ini melakukan pengejaran ke arah suara tembakan. Selain itu, anggota juga kerahkan drone untuk mengintai dan ternyata terlihat 2 orang lari ke arah Wutung, Papua Nugini. Salah satunya membawa pucuk senjata jenis M16, kata Eko pada Rabu. Eko menjelaskan, setelah lari ke arah Wutung BNG, 2 orang TRWP itu langsung bersembunyi di sebuah gubuk. Namun anggota tak dapat melanjutkan pengejaran karena sudah melewati batas negara PNG. Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan aparat PNG dan kami menunggu dari pihak PNG apakah nanti atau tim gabungan atau dari PNG sendiri yang akan menindaklanjuti laporan dari kami ini, ujar Eko. Eko juga mengatakan akibat kejadian itu saat ini akses di pos lintas batas negara SKOW antara RI dengan PNG ditutup sementara untuk mencegah aksi susulan. Anggota di Kotisco sedang perkuat penjagaan untuk mengantisipasi gerakan susulan dari kelompok itu, tutur Eko. Sniper TNI temukan jalan rahasia, sekelidor 8 pengacau tumbang tiada sisa. Nyali pasukan TNI Polri di Papua patut diacungi jempol, seperti halnya KKB. Prajurit TNI Polri pun tak kenal takut bila menghadapi maut. Seperti itulah eksistensi TNI Polri yang saat ini menjalankan tugas kenegaraan di ujung timur wilayah Nusantara.
Mereka sama sekali tidak mengenal rasa takut walaupun nyawa jadi taruhan. Mereka juga tak akan mundur bila sudah berada di medan laga. Ibarat kala senjata sudah dipangkul, pantang mundur walau sejengkal. Itulah komitmen yang terpatri dalam benak mereka. Mungkin karena itu, sehingga prajurit TNI dan Polri akan sangat bangga bila bertugas di daerah bergolak seperti Papua. Papua merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Tapi daerah itu penuh dengan pergolakan. Pergolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata dengan tujuan tertentu. Bahkan demi tujuan itulah kelompok kriminal bersenjata tersebut melancarkan berbagai aksi dengan mengabaikan aspek kemanusiaan. Lantaran tindakan KKB telah melampaui ambang batas toleransi sehingga TNI Polri pun diterjunkan ke Papua. Seiring tugas utamanya menjaga kedaulatan negara, maka prajurit TNI Polri mengambil peran itu demi tegaknya wilayah NKRI. Atas dasar itulah, maka apapun upaya yang dilakukan aparat berseragam loreng demi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menerjunkan anggota ke tengah hutan belantara di Papua. Sebagaimana video yang kini viral di media sosial. Pada video tersebut, tampak dari kejauhan sebuah helikopter terbang pada ketinggian di wilayah Pagunungan. Tak disebutkan di wilayah mana helikopter itu berada. Tak diketahui pula kapan momen itu terjadi di Pegunungan Papua tersebut. Namun setelah menggapai target, dari helikopter itu terlihat beberapa personel berpakaian hijau terjun menggunakan tali. Tak lama berselang, helikopter pun berlalu tanpa ada insiden penembakan kelompok kriminal bersenjata di bumi Cendrawasih. Penerjunan aparat berseragam loreng pada titik tersebut ternyata bukan tanpa pertimbangan. Pasalnya, setelah berada di hutan belantara, mereka pun langsung menunaikan tugas. Lantaran target waktu yang diberikan sangat mepet, para prajurit TNI Polri pun bekerja dalam target yang tinggi.